saya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya ingin mempresentasikan hasil proyek kita tentang database penjualan baju. Sebelum kita memulai presentasi ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hendri Permana dan rekan saya. Siapa di mana? Baik, boleh next. Ada suaranya kah? Di mute kan? Ulang aja. Baik, ini saya bakal membacakan latar belakangnya. Perkembangan teknologi informasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan termasuk bisnis. Dalam penjualan baju, teknologi ini meningkatkan efisiensi pengelolaan data stok, transaksi, dan laporan. Banyak toko di Indonesia masih menggunakan sistem manual yang menyebabkan kesalahan dan keterlambatan dalam pencatatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi terkomputerisasi seperti Microsoft Access yang memungkinkan pengorganisasian data tanpa memerlukan keterampilan pemrograman. Microsoft Access memudahkan pengelolaan data dan pembuatan laporan, serta menyediakan akses data real-time untuk pengambilan keputusan. Dengan sistem ini, bisnis dapat mengurangi kesalahan input dan mempercepat proses penjualan, meningkatkan akurasi dan efisiensi. Di sini tujuannya yaitu yang pertama mengelola data transaksi penjualan dan pembelian dengan lebih akurat dan cepat. Kedua, menggunakan fitur pelacakan inventaris otomatis untuk mengetahui berapa banyak saham yang dimiliki dan kapan saja produk harus disusun ulang. Dan ketiga, membuat laporan penjualan yang akurat dan cepat menggunakan query dan laporan yang disediakan oleh Microsoft Access sehingga perusahaan dapat membuat keputusan strategis berdasarkan data yang akurat. Yang keempat, menggunakan sistem yang terkomputerisasi untuk memproses laporan barang, penjualan, dan pembelian secara lebih efektif sehingga proses bisnis menjadi lebih efisien dan akurat. Yaitu selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya membantu penjual dalam mengatasi permasalahan pada sistem yang berjalan dan memberikan solusi untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola sistem penjualan dan pembelian. Yaitu selanjutnya, database penjualan berbasis Microsoft Access dapat digunakan untuk mengelola pelanggan bisnis, pesanan, inventaris, pembelian, dan karyawan secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, database ini dapat menangani berbagai query dan sumber laporan yang bermanfaat seperti tingkat tersedia di inventaris. Siapa yang baca? Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan diagram alir yang sudah kita buat dalam database penjualan baju ini. Pertama itu dimulai dari input data produk. Pada tahap ini, toko akan mendata produk yang tersedia, lalu toko akan memasukkan ke dalam sistem tersebut. Hal ini bertujuan agar pada form pemesanan tersedia data produk yang disediakan oleh toko sehingga pelanggan dapat memilih produk yang diinginkan. Data yang akan dimasukkan berupa kode produk, nama produk, harga, jenis, dan stok. Selanjutnya, diagram alir yang kedua, di situ ada pembeli. Pembeli itu akan mengisi form pembeli.
pembeli. Pada tahap ini pembeli diminta untuk mengisi data dirinya di form pembeli yang berisi ID pembeli, nama pembeli, dan nomor pembeli. Selanjutnya, tahap ketiga, pembeli melakukan pemesanan. Jadi setelah pembeli melakukan pengisian data diri pembeli, pembeli akan diminta untuk mengisi form pemesanan yang berisi ID pembeli, kode produk, nama produk, jenis produk, ukuran produk yang diinginkan, stok, dan harga. Selanjutnya tahap keempat, pembeli membayar pesanan. Pada tahap ini, pelanggan yang sudah melakukan pemesanan akan diminta untuk mengisi form transaksi agar pesanannya diproses oleh karyawan toko tersebut. Form ini berisi nomor transaksi, ID kasir, kode produk, dan jenis pembayaran. Selanjutnya, tahap kelima, karyawan memperoleh pesanan. Pada tahap ini, pelanggan menyelesaikan pembayaran dan siap menerima produk yang dibeli secara langsung dan data yang dibutuhkan yang ada ID kasir, nama kasir, jenis pembayaran, harga, dan ID pembeli. Selanjutnya, dan yang terakhir itu ada output database. Jadi pada tahap ini, setelah proses data selesai semua, maka akan menghasilkan sebuah output berupa laporan penjualan yang berisi kode produk, jenis produk, harga produk, nama pembeli, omset, dan total omset. Nah, baik, di sini ada rancangan ERD yang sudah kelompok kami buat. Lalu, kami di sini mengambil studi kasus pada sebuah toko baju yang ingin membuat penjualannya berbasis Microsoft Access agar mudah menyimpan, mengakses, mengkoordinir, dan mendokumentasikan data pelanggan yang telah memesan yang akan diproses oleh pegawai dan langsung diberikan kepada pembeli. Nah, jadi yang pertama itu pembeli mengisi form pelanggan untuk mulai memesan produk yang diinginkan dan menyiapkan data sebagai syarat untuk pemesanan data yang dibutuhkan ID pembeli, nama pembeli, dan nomor pembeli. Yang kedua itu pembeli memilih produk yang diinginkan dan menerima pesanan produk tersebut. Ketiga itu pembeli melakukan transaksi terhadap produk yang telah ia pilih. Data yang diperlukan itu ada no transaksi, no kasir, kode barang, dan yang terakhir jenis pembayaran. Shan, lu bisa ini nggak sih? Ya, tutupan. Gak bisa. Ya, lu baca nggak? Kalau lu baca, lanjutin. Ya. Selanjutnya yang keempat, pembeli bertransaksi dikasih untuk menyelesaikan pembayaran terhadap produk yang ia pilih tersebut. Dan barang diberikan oleh karyawan dan langsung diterima oleh pembeli. Dan yang dibutuhkan ada ID kasir, jenis pembayaran, nama kasir, dan nama kasir. Selanjutnya di sini ada running. Yang tadi dulu. Bisa. Hilang semua.
Like Kendri, sabar. Iya, 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 Sean. Datu Ndri, lanjut Ndri. Dari sini, dari sini. Halo, halo. Mau ulang apa lanjut? Enggak, udah dari sini aja. Tadi Sebenarnya stop dari aja. itu Dari dah, mana? dari ARD. Gue jelasin ARD-nya dulu. Kayak ya. Nah, yang tadi. Nah, ini dia. Ya, baik. Ya, di sini ada ARD yang sudah kami buat. Pertama itu pembeli memiliki atribut ada ID pembeli, nama pembeli, dan nama pembeli. Setelah itu eh, pembeli membeli produk dan membeli di sini menjadi relationnya. Dalam produk sendiri memiliki atribut yang pertama ada pada produk, nama nama produk, harga, stok, jenis produk, dan ukuran produk. Setelah itu produk membutuhkan transaksi. Transaksi sendiri memiliki atribut dari non transaksi, ukur ID kasir, kode produk, dan jenis pembayaran. Dan dari transaksi memerlukan kasir. Kasir sendiri memiliki atribut ID kasir, jenis pembayaran, harga, dan nama kasir. Boleh next. Oke, selanjutnya di sini ada relationship. Yang pertama itu pada pada pembeli dan produk. Di sini kita entitas pembelian produk menggunakan relationship one to many atau satu money end karena pembeli dapat membeli lebih dari satu produk sekaligus dapat memilih ukuran dan jenis produk yang diinginkan. Jadi hubungan yang terdapat pada entitas tersebut adalah one to many atau satu banding n. Selanjutnya, pada relasi antara entitas produk dan entitas transaksi menggunakan relationship one to one karena produk hanya perlu melakukan sekali transaksi saja dalam sekali pembelian. Jadi, seperti yang terlihat di gambar, hubungan yang terdapat pada entitas tersebut adalah one to one atau satu banding satu. Ya, yang ketiga, pada relasi antara entitas transaksi dan entitas kasir menggunakan relationship one to one atau satu banding satu karena transaksi hanya bisa sekali dilakukan pada kasir dalam sekali pembayaran. Jadi hubungan seperti yang terlihat di gambar yang terdapat pada entitas tersebut adalah one to one atau satu banding satu. Jelasin ya. Next aja ini next.
Baik, di sini akan kita mulai tabel produk entitas dari entitas produk. Tabel produk memiliki kepala yang sesuai dengan atribut produk. Kode produk, nama produk, harga, jenis, stok, dan ID produk. Yang kedua itu ada entitas pembeli. Bisa dilanjutkan oleh Shani. Tabel pembeli memiliki kepala tabel yang sesuai dengan atribut pembeli, yaitu ID pembeli, nama pembeli, dan nomor pembeli. Yang ketiga itu ada identitas pemesanan. Tabel pemesanan memiliki kepala tabel yang sesuai dengan atribut pemesanan, yaitu ID pemesanan, kode produk, nama produk, jenis produk, ukuran produk, stok, dan harga. Yang empat itu ada entitas transaksi. Pada transaksi, tabel transaksi memiliki kepala tabel yang sesuai dengan atribut transaksi, seperti nomor transaksi, ID kasir, kode produk, dan jenis pembayaran. Yang kelima itu entitas kasir. Pada tabel kasir memiliki kepala tabel sesuai dengan atribut kasir, yaitu ID kasir, nama kasir, jenis pembayaran, harga, dan ID produk. Nah, ini yang penting gimana sih? Yang bagian Microsoft-nya. Mana? Emang udah sampai Microsoft? Udah, ini itu yang terakhir. Nah, habis itu nanti di stopin di sini, terus masukin Microsoft yang tadi bikin video itu, pemrograman, situ baru dilanjutin ke kekurangan dan kelebihan, kesimpulan, penutup. Maksudnya? Jadi kita udah kelar nih sampai sini. Ya. Habis dari itu tuh langsung yang tadi gua bilang, lu bikin video pengujian program. Nanti pengujian programnya di sini, gua edit ditaruh tengah-tengah sini. Oh ya. Sekarang kita langsung lanjut ke kesimpulan. Gak nulis gua. Ya udah nggak apa-apa. Nah, gua yang ngomong aja, nanti bilang aja ini salah salah PPT. Ini nanti gua baca dari sini aja nih. Ya udah. Ya, sebentar. Nah, baik. Nah, baik. Di sini akan saya lanjutkan ke dalam pembahasan kekurangan dan kelebihan program yang sudah kita buat. Jadi pada pembuatan database penjualan baju ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Ya, kelebihannya itu ada pengelolaan data yang lebih efisien, otomatisasi proses penjualan, analisis, dan pelaporan yang lebih baik, terus ada keamanan data, dan database juga mudah diintegrasikan dengan sistem lain. Lalu apa saja sih kekurangannya? Kekurangannya itu yang pertama ada biaya pengembangan dan pemeliharaan, kebutuhan sumber daya teknologi, lalu ada kerumitan juga dalam pengimplementasian, terus resiko keamanan cyber, dan ketergantungan pada teknologi pastinya. Dan selanjutnya, kesimpulan yang kita dapat dari pengerjaan proyek database penjualan baju ini. Yang pertama, dalam penggunaan Microsoft Access, kita menawarkan kemudahan antarmuka yang intuitif, sehingga cocok untuk penggunaan dengan keterampilan teknis terbatas. Ini mempermudah pembuatan dan pengelolaan database penjualan tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman mendalam. Yang kedua, efisiensi manajemen data. Database yang dibuat dengan Microsoft Access memungkinkan pengelolaan dan penjualan dan stok secara lebih efisien dan terstruktur, mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan memudahkan pemantauan transaksi. Ketiga, biaya terjangkau. Jadi pembuatan database dengan Microsoft Access relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan solusi database yang lebih kompleks. Ini merupakan solusi efektif biaya untuk bisnis kecil yang ingin meningkatkan efisiensi operasional dengan anggaran yang terbatas. Yang kelima, keamanan yang dapat ditingkatkan. Jadi Microsoft Access itu memiliki beberapa fitur keamanan, namun karena tidak sebuah sistem database yang lebih besar, pengguna harus memastikan penerapan langkah-langkah keamanan tambahan untuk melindungi data penjualan dan informasi pelanggan dari potensi ancaman cyber. Terus selanjutnya dari sini ada saran pengembangan untuk proyek database penjualan baju yang sudah kami buat. Pertama itu ada pelatihan pengguna. Jadi baiknya
diadakan dulu pelatihan buat pemilik dan karyawan tentang cara pemakaian Microsoft Access. Ini bisa membantu mereka lebih paham dan mengurangi kesalahan saat penginputan data. Yang kedua ada keamanan data. Penting banget buat nambahin langkah-langkah keamanan seperti pemakaian kata sandi yang kuat dan software antivirus. Jadi memungkinkan data tidak gampang bocor atau kena serangan dari luar. Selanjutnya ada evaluasi sistem. Jadi evaluasi sistem ini kalau bisa rutin dilaksanakan agar kita bisa cepat tahu masalah apa yang muncul dan sesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang terus berubah. Selanjutnya backup data yang rutin. Jangan lupa juga untuk rutin backup data penyimpanan awal atau perangkat eksternal supaya data tetap aman. Dari situ juga ada integrasi sistem. Misalkan untuk mengintegrasikan sistem dengan software lain, kayak sistem akuntansi atau manajemen pelanggan supaya pekerjaannya Microsoft Access tersebut lebih efektif. Lalu yang terakhir, peningkatan otomatisasi. Jadi coba buatkan nambah fitur otomatisasi yang lebih canggih seiring bisnis berkembang agar proses bisnis pun lebih efisien. Jadi baik, segitu saja presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kau buat video ya. Ya, yang naik Microsoft Access-nya berarti. Ya, pengujian. Ini kalau video ini dulu coba kirim ke gue ya.